Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara di awal bulan Agustus ini di tahun 2024. Luar biasa ya, Tuhan peliharakan kita semua. Sekarang kita memasuki tahun bulan Agustus 2024. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena kami merasakan betapa hebatnya dan luar biasanya kuasa dan kekuatan Tuhan. Sehingga kami anak-anak-Mu dapat menjalani bulan Agustus di tahun 2024 ini. Terima kasih untuk berjalan bersama dengan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca dari kitab Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, salah satu ayat favorit saya yaitu Yesaya 30 ayat 15 ini, tapi bagian yang B-nya ya. Yaitu dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi di masa-masa saya mengalami kesulitan-kesulitan, kesedihan-kesedihan, Bapak Ibu Saudara, ini salah satu ayat yang menguatkan dan meneguhkan serta memantapkan. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ini sekuat-kuatnya kita menghindari musibah, ya musibah itu bisa saja datang. Dan musibah datang di dalam kehidupan tiap orang itu terjadi di sembarang waktu. Sembarang waktu saya katakan adalah, kan kita memang tidak pernah siap datang untuk mendapat musibah. Dan kita juga tidak pernah minta dapat musibah kan Bapak Ibu Saudara, tapi ya musibah itu terkadang ya datang sembarang waktu pada setiap orang. Contoh, ketika anak kecelakaan motor, atau ketika suami di PHK, atau mungkin kita sendiri yang di PHK. Anak harus bayaran, sedangkan usaha orang tua malah sedang sepi-sepinya. Jadi kebutuhan banyak, malah usaha tidak mendukung. Itu juga bisa musibah kan Bapak Ibu Saudara. Atau kita tidak menyangka-nyangka bahwa tadinya hidup kita baik-baik saja, kok tiba-tiba ada persoalan tertentu, seolah segala jalan itu tertutup bagi kita. Ini juga musibah. Yang jadi pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu, apa yang kita rasakan ketika musibah itu datang menghampiri kita? Ya, campur aduk ya Bapak Ibu, campur aduk. Campur aduk ini dan itu bisa merupakan tumpukan perasaan yang ada dalam diri kita. Seperti kita merasa terkejut dengan musibah itu, lalu kita bingung, kita sedih, kita takut, kita marah. Kita menyalahkan diri kita sendiri dan juga menyalahkan orang lain. Itu Bapak Ibu. Nah, ketika ada musibah datang, lalu kita menyalahkan diri sendiri, lalu kemudian orang yang menyalahkan diri sendiri itu juga orang yang mudah untuk menyalahkan orang lain. Itu disebut dengan kena mentalnya ya Bapak Ibu. Nah, itu ketika kita ini Bapak Ibu ada musibah, lalu ada tumpukan-tumpukan di dalam perasaan kita, dan kita menyalahkan diri kita atau menyalahkan orang lain, itu namanya kita belum mampu mengolah perasaan-perasaan kita itu dengan baik. Ya, perasaan itu masih datang campur aduk dan sebagainya, kita belum mengolahnya dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya berikut adalah bagaimana kita mengelola perasaan kita? Bagaimana kita menghadapi tumpukan-tumpukan perasaan kita? Yang pertama-tama itu adalah kita menenteramkan diri. Duduk dengan tenang, yang pertama. Kita identifikasi perasaan-perasaan kita tadi. Terkejut, bingung, sedih, takut, marah, gugup, rasa bersalah, itu kita identifikasi satu persatu. Lalu Bapak Ibu Saudara, setelah itu yang ketiga adalah kita mesti akui semua itu di hadapan Tuhan. Kita akui perasaan-perasaan apapun yang berkecamuk di dalam diri kita itu pada Tuhan. Kita katakan semua itu kepada Tuhan. Dan yang berikutnya adalah
minta tolong pada Tuhan. Kalau bisa 5 langkah, saya mengatakan duduk tenang, identifikasi perasaan, akui perasaan-perasaan kita, lalu katakan itu pada Tuhan. Yang ketiga ini, akui perasaan-perasaan itu pada diri kita sendiri, lalu kita katakan semua itu pada Tuhan. Lalu yang kelima adalah minta tolong Tuhan. Nah, ini yang mau disampaikan Nabi Yesaya kepada umat pada waktu itu. Jadi begini, ya, pada waktu itu Yerusalem sedang dikepung oleh Asyur. Lalu umat ini menjadi sangat panik, sehingga mereka sibuk mencari pertolongan di sana dari raja-raja yang berada di sekitar mereka. Raja Soan dan Raja Hanes. Maka Yesaya mengingatkan pada mereka, kekuatan umat itu bukan terletak pada mencari pertolongan sini sana. Tetapi kekuatan umat itu terletak pada tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan, maka dari sanalah kekuatannya. Sehingga firman yang kita baca tadi, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi bukan sibuk dengan kepanikan, sibuk cari pertolongan sini, sibuk cari pertolongan sana, dan belum tentu mendapatkan pertolongan. Bisa terjadi ada kekecewaan. Itu bukan terletak kekuatan. Kekuatan umat itu tidak terletak pada itu. Tetapi kekuatan umat itu terletak pada tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Nah, dari situlah datang kekuatan kita untuk menghadapi permasalahan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itu kuncinya Bapak Ibu, kekuatan dalam ketenangan. Di dalam kita tinggal tenang di hadapan Tuhan, dan kita percaya penuh kepada Tuhan. Kekuatan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, dan itulah yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita. Menghadapi musibah-musibah, menghadapi persoalan-persoalan yang datang menimpa kita. Selamat tinggal tenang dan selamat percaya pada Tuhan dan memperoleh kekuatan dari Tuhan sendiri Bapak Ibu. Tuhan menolong kita semua. Amin. Tuhan, saat yang paling meneduhkan kami adalah datang kepada Tuhan di dalam ketenangan dan di dalam percaya yang penuh kepada Tuhan. Kekuatan Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, dalam diri kami. Terima kasih untuk peringatan Tuhan kepada kami, supaya ketika kami menghadapi kehidupan kami dengan begitu banyak persoalan yang ada, bahkan musibah, kami dapat tinggal tenang di dalam Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dan dari Tuhanlah kami memperoleh kekuatan untuk menata, menghadapi, menyelesaikan, menaklukkan permasalahan-permasalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.